Darah segar yang lengket tersebar di pecahan batu di samping aliran gunung. Aroma darah yang pekat keluar. Banyak mayat sedingin es telah runtuh berantakan di samping pecahan batu. Segala sesuatu di tempat ini sunyi. Hanya aroma berdarah yang menolak menghilang yang tersisa, menunjukkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini sebelumnya. Keheningan di tempat ini berlangsung lama. Baru setelah itu rusak oleh banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka menemukan mayat di tanah. Sesosok tua perlahan mendarat di atas batu besar. Dari penampilannya, dia adalah tetua dari lembah sungai es yang telah menjaga pintu masuk ke aliran Dewa Jatuh. Tetua lembah sungai es berhenti dan memandang dengan kaget di tanah yang penuh dengan tubuh. Dengan memutar tubuhnya, dia muncul di balik batu besar dan menatap tak percaya pada 3 mayat di hadapannya. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Penatua Bingxian, murid lembah sungai es dengan wajah putih pucat mendarat di samping lelaki tua itu. Dia menelan seteguk air liur dan dengan lembut berkata, semua mayat elit dari lembah sungai es, yang telah menuju ke aliran dewa yang jatuh untuk mencari tubuh racun yang menyedihkan, ada di sini. Mereka termasuk Bingfu dan 2 sesepuh lainnya. Penatua, yang dipanggil Bingxian, tanpa sadar menutup matanya. Matanya sudah keruh saat dia membukanya sekali lagi. Bawa semua mayat kembali. Saya ingin segera kembali ke lembah sungai es. Bingxian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat ketiga lelaki tua itu dan rasa dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Ini adalah 3 ahli Douzong. Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan untuk membunuh mereka semua? Meskipun Bingxian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu bahwa daerah Pil ini mungkin akan berhenti tenang di masa depan. Dengan kekuatan lembah sungai es, itu pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa saat menghadapi 3 sesepuh terbunuh. Sementara murid-murid lembah sungai es ini berurusan dengan situasi yang berantakan, Xiao Yan dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam aliran Dewa Jatuh ini, jauh dari aliran gunung. Dia mengeluarkan batu cahaya bulan dan menembakkannya ke dinding gua. Cahaya lembut segera menyebar ke bawah, mengeluarkan kegelapan di dalam gua. Xin Lan berdiri di samping dokter peri kecil. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanannya ketika dia melihat wajahnya yang pucat. Setelah itu, dia meletakkannya di tanah dan dengan lembut berkata, dokter peri kecil Jie Jie, istirahat dulu. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk ke Xin Lan. Dia duduk di bulu hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Xiao Yan di samping. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba berkata, sudah kurang dari setahun, tetapi Anda telah menerobos ke kelas Douzong. Dalam hal ini, apakah Anda telah menyelesaikan titik racun iblis di tubuh Anda? Xiao Yan tanpa sadar dan tanpa daya tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan tentang tempat racun iblis itu. Anda harus menjaga kepalan tubuh Anda. Dokter peri kecil memegangi pipinya dengan tangannya. Dia mengedipkan bulu matanya yang keriting. Suaranya tampak sangat lembut karena nadanya yang lemah, aku masih baik-baik saja. Akan baik-baik saja jika saya beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan memahami karakter dokter peri kecil dengan sangat baik. Dia mengabaikan kata-katanya, berjongkok, dan meraih tangan putih salju dokter peri kecil. Seutas kekuatan spiritual dengan hati-hati ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Itu hanya ditarik perlahan setelah pemeriksaan yang cermat. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di tubuh dokter peri kecil sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam dirinya yang terluka parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah yang disebut kekuatan es Zun. Dia tidak dapat mendeteksi di mana itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Zun es yang tersembunyi di tubuh dokter peri kecil memancarkan suhu sedingin es, secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh dokter peri kecil. Xin Lan, apakah kamu tahu tentang kekuatan Zun es lembah sungai es? Xiao Yan menoleh,
menatap Xinlan, dan bertanya. Xinlan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Setelah itu, dia menjawab, berdasarkan apa yang saya ketahui, kekuatan Zun Es ini adalah douki unik yang dimiliki lembah sungai es. Selain itu, hanya seorang ahli douzong yang dapat berlatih dan membentuknya dalam jumlah kecil. Namun, jika kekuatan es Zun ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan saat bertukar pukulan, itu akan menyebabkan situasi menjadi sangat merepotkan bagi lawan. Oleh karena itu, cukup banyak ahli yang secara khusus bertahan melawan pasukan Zun Es saat bertarung melawan orang-orang dari lembah sungai es, bahkan saya tidak yakin tentang metode untuk menghilangkannya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia melihat wajah putih pucat dari dokter peri kecil dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambutnya yang panjang seputih salju. Dia harus menyingkirkan kekuatan es Zun ini secepat mungkin. Jika tidak, dokter peri kecil tidak akan pernah bisa pulih dari luka-lukanya. Kekuatan es Zun ini memang aneh dan unik. Namun, itu bukan sesuatu yang hanya bisa dihilangkan oleh kepala lembah-lembah sungai es seperti yang disebutkan Bing Fu. Xiao Yan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh dokter peri kecil. Dia merasakan keunikan dari kekuatan es Zun, dan dia perlahan membuka matanya. Dia mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum dia mengendurkan cemberutnya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan jarinya, air yang telah dia siapkan di cincin penyimpanannya mengalir keluar dan memenuhi bak kayu. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Jarinya dengan lembut menjentikan dan banyak bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat diuapkan, berubah menjadi bubuk dan cairan berwarna merah cerah. Setelah membuang semua bubuk dan cairan ini ke dalam bak, air jernih di dalamnya segera berubah menjadi warna merah cerah. Selain itu, masih ada gelembung air yang muncul di permukaan, membuatnya tampak seperti sedang mendidih. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan energi afinitas api panas mengikuti banyak bubuk dan cairan yang dituangkan. Energi afinitas api ini sangat padat. Namun, anehnya lembut. Xinlan, lepaskan pakaian dokter peri kecil dan bantu dia masuk ke dalam bak mandi. Xiao yang tiba-tiba berbalik setelah memasukkan bahan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara samar. Xinlan dan dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Kemerahan cerah yang memikat segera melonjak ke wajah putih pucat dokter peri kecil. Mata Xinlan bertukar pandang dengan dokter peri kecil. Baru setelah itu dia bergerak dengan lembut dan berjalan ke sisi dokter peri kecil. Setelah itu, Xinlan dengan lembut melepaskan pakaiannya meskipun wajah bunga persik merah cerah dari dokter peri kecil terlihat jelas. Setelah melepas pakaiannya, orang bisa melihat tubuh mulusnya yang putih sempurna seperti giok terungkap di udara sedingin es ini. Guyuran. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar sedikit suara seseorang memasuki air. Dia berbalik dan melihat dokter peri kecil meringkuk di bak kayu. Wajah cantik, yang terungkap di atas permukaan air, berwarna merah malu-malu. Serap energi di dalam dan sirkulasikan ke seluruh tubuh Anda. Mungkin sedikit sakit, tapi akan baik-baik saja jika Anda menahannya sedikit. Xiao Yan dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia menjentikan 10 jarinya dengan lembut dan 10 gumpalan api hijau giok tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara "ci" saat mereka memasuki bak kayu seperti ular air berwarna hijau giok. Beruak-beruak. Permukaan air tampak mendidih karena berulang kali memancarkan ratusan gelembung setelah masuknya api teratai hati berkilau ke dalam bak kayu. Dokter peri kecil, yang berendam di dalamnya, mengeluarkan erangan dari tenggorokannya. Perasaan panas yang mendidih menyebabkan dia merasa seolah-olah berada di lautan api. Meskipun akan sedikit menyakitkan, api surgawi akan memungkinkan kekuatan obat memasuki tubuh Anda dengan cara yang lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan kekuatan es Zun agar tidak menyebar. Xiao Yan buru-buru menjelaskan saat melihat dokter peri kecil mengerutkan kening. Dokter peri kecil menggigit bibir bawah merahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya. Dia mengangguk dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya di bawah air.
Setelah itu, dia menahan perasaan panas yang mendidih dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api yang ada di dalam baskom kayu. Air di dalam baskom kayu secara bertahap membentuk pusaran air di bawah serapan dokter peri kecil. Banyak gumpalan energi berwarna merah berulang kali melonjak ke tubuh dokter peri kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengikuti energi merah cerah yang memasuki tubuh dokter peri kecil, wajahnya yang pucat putih secara bertahap berubah menjadi merah. Anehnya, uap yang sangat sedingin es sedang dipancarkan dari satu sisi sementara uap panas berwarna merah samar sedang dipancarkan di sisi lain. Sekilas, seluruh situasinya sangat aneh. Ini sangat efektif. Xinlan di samping berseru dengan gembira setelah melihat pemandangan ini. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Beruntung tidak ada banyak kekuatan es Zun di dalam tubuh dokter peri kecil. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki metode yang bisa bekerja, kemungkinan besar tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan Zun Es tanpa setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Xinlan, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah pil. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda. Xiaoyan menoleh, menatap Xinlan, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat bahwa kekuatan Zun Es di tubuh dokter peri kecil secara bertahap disingkirkan. Ya, kakak Xiaoyan, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tinggalkan aliran dewa yang jatuh ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Nama beberapa ramuan obat tertulis di atasnya. Semuanya adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tianhuo Zunse memperbaiki tubuh. Dia telah membunuh banyak orang dari lembah sungai es. Sepertinya dia telah membentuk perseteruan maut dengan mereka. Karena itu, Xiaoyan perlu bersiap. Xinlan melirik kertas putih setelah menerimanya. Dia tanpa sadar menjadi tidak bisa berkata-kata. Nama bahan obat yang tertulis di atasnya adalah beberapa yang bahkan belum pernah dia dengar. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, kakak Xiaoyan, tolong diyakinkan bahwa jika aku gagal mengumpulkan semuanya, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untukmu. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan boneka iblis bumi berkedip dan muncul, itu akan melindungimu selama perjalanan ini. Namun, yang terbaik adalah Anda meletakkan beberapa pakaian di atasnya sebelum meninggalkan aliran dewa yang jatuh untuk menghindari perhatian. Xinlan mengangguk dengan serius. Dia bisa menebak pentingnya masalah ini bagi Xiaoyan dan tidak tinggal lama. Setelah dengan hati-hati menyimpan kertas putih ke cincin penyimpanannya, dia dengan cepat keluar dari gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiaoyan menarik pandangannya setelah melihat Xinlan menghilang dari pintu keluar gua. Dia kembali menatap dokter peri kecil di bak kayu. Kilatan dingin melintas di matanya. Lembah sungai es, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Pengusiran kekuatan Zun Es dari tubuh dokter peri kecil memakan waktu hampir 4 hari dari waktu Xiaoyan. Xiaoyan telah mencampurkan sekitar 100 jenis kekuatan obat bahan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, dia membiarkan dokter peri kecil menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Saat itulah kekuatan Zun Es, tersembunyi di dalam tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Karena ini, Xiaoyan merasa bahwa kekuatan Zun Es dari lembah sungai es sulit untuk ditangani. Namun, Douqi khusus ini yang hanya bisa dipraktikkan setelah seseorang mencapai kekuatan Dou Zong memang memiliki aspek yang luar biasa. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang terang benderang. Sebuah bak kayu dengan panas naik ada di depannya. Bak kayu itu berisi cairan obat berwarna merah cerah. Dokter peri kecil duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan tetesan keringat terbentuk saat membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menurunkan wajahnya dan jatuh ke dalam bak kayu. Keringat kemudian dihamburkan oleh panas di dalam cairan obat. Pada saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah terserap. Oleh karena itu, bahu halus dokter peri kecil telah terungkap. Cairan obat menetes ke salah satunya dan dengan tenang bergulir ke bawah. Dia tampak seperti batu giok berkualitas tinggi, menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Kabut tipis muncul dari bak kayu.
Beberapa helai rambut seputih salju jatuh ke dahi dokter peri kecil. Mereka memunculkan wajah cantiknya, yang meneteskan keringat manis, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Mata ungu keabu-abuannya berkedip lembut, melepaskan daya pikat yang sangat mengejutkan. Kekuatan obat merah cerah melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Mulut kecilnya melebar dan es batu kecil, terbentuk dari udara dingin, keluar dari mulutnya dan menghantam batu besar di dalam gua. Dengan segera, bongkahan batu itu tertutup lapisan es tebal di tengah suara retakan. Pucat di wajah dokter peri kecil berkurang setelah es batu kecil ini meninggalkan tubuhnya. Warna merah licin perlahan muncul. Xiao Yan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membuka mereka terhadap keributan ini. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersukacita. Dia bertanya, apakah kekuatan es Zun telah dikeluarkan dari tubuhmu? Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Itu bagus. Hal ini merepotkan untuk ditangani. Saya telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk membuat kekuatan obat yang sesuai. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat dia mengangguk. Dia segera menghela nafas lega dan tersenyum sambil berkata, karena kekuatan es Zun telah dihilangkan, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Cedera di tubuh Anda adalah masalah kecil sekarang. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membantu Anda pulih dengan cepat. Dokter peri kecil mengangguk sekali lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiao Yan. Bisakah kamu berbalik dulu? Mata dokter peri kecil berpaling. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, dia memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik. Dia memutar kepalanya ke satu sisi. Dokter peri kecil diam-diam menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan berbalik seperti yang dia katakan. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan menggerakkan tubuh indahnya. Tangannya bergerak saat tubuhnya bangkit dari bak kayu dan gaun bersih berwarna putih terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, benda itu menyelimuti tubuhnya yang sempurna, bersih dan tanpa noda. Saya selesai. Xiao Yan hanya berbalik setelah mendengar suara lembutnya keluar dari bibirnya. Dia memandang wanita itu, yang tampak sangat segar dengan gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Sikap dokter peri kecil saat ini sama seperti ketika Xiao Yan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di kota Kingsan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti dokter peri kecil seperti saat itu. Dia dipandang sebagai dewi di hati para tentara bayaran dari kota Kingsan dan gadis racun di sekte racun dari Kekaisaran Chuyun, nama yang ditakuti semua orang. Xiao Yan perlahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang. Periode waktu di Kekaisaran Chuyun kemungkinan merupakan periode paling gelap di hati dokter peri kecil. Bahkan dengan perusahaannya nanti, dia masih tampak sedikit pendiam. Jelas, dia dipengaruhi oleh ingatannya saat itu. Namun, ketika Xiao Yan melihatnya hari ini, gadis ini, yang memiliki latar belakang yang menyedihkan, tampaknya mulai menjauh dari bayang-bayang ingatannya selama periode waktu itu. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang dikenal Xiao Yan saat itu. Apa yang kamu lihat? Dokter peri kecil sedikit meringkuk matanya yang cantik saat dia tertawa pelan. Mata indahnya menari. Melihat keindahan, Xiao Yan tertawa menggoda. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping dokter peri kecil. Dia meraih pergelangan tangan seputih salju milik pihak lain, menutup matanya, dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuhnya. Mata cantik dokter peri kecil menatap wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semuda atau setampan yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun, tetapi dia seperti anggur yang baik karena meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan hati seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih. Dokter peri kecil bergumam pada dirinya sendiri menggunakan suara lembut yang hanya bisa dia dengar. Segera, senyum hangat samar terangkat di wajahnya yang cantik. Senyuman ini berbeda dari masa lalu.
Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan padanya, menyebabkan senyuman cantik ini tampak lebih memikat dan hangat. Xiao Yan telah menutup matanya. Dia perlahan membukanya beberapa saat kemudian dan berkata kepada dokter peri kecil sambil menyeringai, situasinya jauh lebih baik dari yang saya kira. Minum pil obat ini. Anda seharusnya bisa pulih ke puncak dalam 2-3 hari. Xiao Yan mengeluarkan pil obat bundar dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan mengambil pil obat. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya dia bisa jauh lebih santai dengan Xiao Yan di sampingnya. Bagaimana tubuh racun Anda yang menyedihkan? Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Aku baik-baik saja. Namun, hanya ada waktu 2-3 bulan hingga meletus. Saya bisa merasakannya. Dokter peri kecil tersenyum. Cara kausal miliknya tampak seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Ini baik-baik saja. Xiao Yan mengerutkan kening. Suaranya tanpa sadar turun. Dia sedikit tidak senang dengan sikap yang digunakan dokter peri kecil untuk memperlakukan dirinya sendiri. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah tampaknya telah mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaran saya pasti masih akan mengenali Anda saat itu. Memori orang di depannya menempati sebagian besar hidupnya. Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baiknya yang dia akui dari hatinya. Teman yang sederhana ini sepertinya telah menyimpang ke hal lain di dalam hatinya. Bobot di hatinya menjadi lebih berat. Kamu benar-benar hanya berbicara omong kosong. Tenang, saya akan mendapatkan inti monster binatang kalajengking naga racun langit dalam 2-3 bulan ini. Pada saat itu, saya akan dapat mengizinkan Anda untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia berjanji. Meskipun dia sudah memiliki peringkat 6 inti monster binatang kalajengking naga racun langit di cincin penyimpanannya, itu tidak memenuhi persyaratan. Kecuali dia benar-benar akhirnya mencapai tahap itu, Xiao Yan tidak berniat mengambil risiko menggunakannya. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dokter peri kecil akan hidup atau mati. Binatang kalajengking naga racun langit. Mata cantik dokter peri kecil berkedip ketika dia mendengar ini. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, kita akan dapat menemukannya di aliran dewa yang jatuh ini. Xiao Yan terkejut. Sukacita liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, di peringkat apa itu? Peringkat 7, saya pikir. Ia mampu berubah menjadi bentuk manusia. Dokter peri kecil menjawab dengan lembut. Kamu telah melihatnya. Di mana? Kegembiraan liar di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. Benda beracun berkeliaran di bagian dalam aliran dewa yang jatuh. Itu tidak kekurangan racun Magical Beast dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi Magical Beast yang tersebar di sekitar. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa aliran dewa yang jatuh ini. Tangan dokter peri kecil membelah sehelai rambut seputih salju di dahinya. Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia berkata, tidak lama setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh, aku bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit, orang itu seperti orang gila setelah melihatku. Dia berulang kali melolong, ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terlibat dengan maniak itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan tercengang. Dia melihat ekspresi aneh di wajah dokter peri kecil dengan heran. Sesaat kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, merasa bahwa seluruh situasinya lucu, sepertinya pesonamu terlalu berlebihan untuk ditangani. Bahkan Magical Beast menjadi sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya. Apa yang bisa ditertawakan? Orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan.
Kemarahan cerah muncul di wajah dokter peri kecil saat dia menegur ketika dia mendengar godaan Xiao Yan. Xiao Yan berhenti tertawa, sadar bahwa dokter peri kecil itu benar. Matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia berkata, "Seperti apa kekuatan orang besar itu? Saya tidak pernah bertukar pukulan dengannya. Namun, sepertinya kekuatannya lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya mencapai level bintang 8 Douzong." Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Sebuah bintang 8 Douzong Hu, Xiao Yan mengangguk mengakui. Untungnya, itu bukanlah tulang yang tidak bisa diakunya. Kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah lukamu benar-benar sembuh, kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit itu. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun yang menyedihkan akan terselesaikan sepenuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah batu besar yang telah menekan hatinya untuk waktu yang lama. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Sebelum ini, saya juga perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi bersemangat melintas di matanya yang hitam pekat. Dia benar-benar ingin tahu tingkat apa yang akan dicapai dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan itu. Apakah dia akan melompat ke kelas Douzun? Jika itu mungkin, bukankah dia akan memiliki 2 elit Douzuns di sampingnya, termasuk Tian Huo Zunse? Bahkan Xiao yang tidak bisa membantu tetapi merasakan emosinya melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Di masa lalu, dia tidak pernah mengharapkan 2 ahli luar biasa berkumpul di sampingnya.